ada banyak sekali pegawai di KPK mendapat pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke ranah pribadi, bahkan ada indikasi ini sudah rasis, sudah diskriminatif dan seksis gitu. Pada kasus yang saya alami sendiri, saya ditanyakan ranah privasinya seperti apakah saya sudah menikah atau belum gitu. Ketika saya jawab belum, pertanyaan selanjutnya adalah apakah saya punya pacar gitu. Apakah pacar yang sekarang ini menuju pernikahan? Apakah pacarnya sudah diperkenalkan orang tua, kemudian berapa kali sih pacaran, dan kalau pacaran ngapain saja. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para sahabat anggaran dimanapun berada, tetap menggunakan protokol kesehatan, gunakan masker, tetap jaga, jangan sampai ada kerumunan. Kita di siang hari ini ngobrol santai bersama teman-teman KPK dan masyarakat sipil yang ada di Riau. Telah hadir bersama kita ada Mas Beni. Halo Mas Beni, apa kabar? Halo Taufik, baik-baik. Oke. Kedua sudah hadir juga Mbak Tata. Assalamualaikum. Apa kabar Mbak Tata? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabar baik, Mas. Baik, sehat ya? Alhamdulillah. Dan juga ketiga ada Jeffrey Sianturi. Apa kabar Bung Jeff? Ya, makasih Bung Topik. Salam kenal Mbak Tata dan Bang Beni. Iya. Bung Jeffrey ini koordinator Senarai. Dulu ya. Ahlul sekarang di Walhi. Sekarang digantikan posisinya oleh Jeffrey Sianturi. Koordinator konsumsi. Koordinator konsumsi ya. Siap. Sahabat anggaran, kali ini kita akan mendiskusikan terkait gonjang-ganjing yang terjadi di internal KPK. Sebenarnya hal ini harus perlu diketahui oleh publik apa yang sebenarnya terjadi di internal KPK, sehingga belakangan minggu ini itu sempat menjadi isu dan opini publik terkait dengan kejadian-kejadian yang ada di internal KPK, mulai dari TWK, 75 TWK yang tidak lolos, 75 pegawai yang tidak lolos TWK. Kedua, ada persoalan-persoalan lain dari mulai kemalingan alat bukti. Ketiga, ada terjadi makelar kasus di penyidik KPK. Nah, ini yang harus diluruskan sebenarnya apa sebenarnya yang terjadi di internal KPK. Dan mungkin kami dari koalisi masyarakat sipil dalam hal ini tergabung dalam forum Gerasi, Gerakan Anti Korupsi, ada Fitra Riau, ada Senarai, ada Walhi, ada LBH dan berbagai jaringan masyarakat sipil yang ada di Riau. Satu hari yang lalu kita sudah melakukan gerakan-gerakan advokasi, termasuk untuk membuat sebuah sikap apa sebenarnya menjadi tuntutan dan rekomendasi oleh teman-teman di Riau terkait dengan hal gonjang-ganjing yang terjadi di KPK. Mungkin dalam beberapa jam ini, mulai dari jam 13.45 sampai jam 4, kita akan mulai diskusinya, karena narasumber ada Mas Beni yang dulunya vokal ya, sekarang vokal lagi Mas? Masih vokal ya? Masih kritis ya? Ya, justru karena vokal itu terus nggak lulus. Oke, ada Mbak Tata juga, sahabat saya, dulu sama-sama di Sabang ya, 2 minggu kita di Youth Anti Corruption, anti korupsi di Aceh. Baik, saya ingin ke Mas Beni dulu ya. Mas Ben, sebenarnya
apa yang terjadi di internal KPK, Mas Ben? Mungkin Mas Benny bisa cerita ya. Atau jangan-jangan ini termasuk informasi yang dikecualikan? Oh enggak. Enggak ya? Sekarang ini kita nggak ada lagi yang dikecualikan lah. Oke. Jadi agak panjang juga kalau Mas Taufik nanya soal apa yang terjadi di KPK. Tapi intinya melihat rentetan proses assessment, tes dan lain-lain ini, maka kami, terutama saya dan teman-teman yang 74 yang lain, menduga ada maladministrasi dan ada apa ya, memang ada tujuan tertentu dari pelaksanaan tes wawasan kebangsaan ini, yang ternyata memang isinya pun bukan tes wawasan kebangsaan. Kan kalau kita ngomong seleksi CPNS, ada namanya tes wawasan kebangsaan, itu betul. Tapi yang kita alami bulan Maret dan April kemarin, itu sama sekali bukan tes wawasan kebangsaan yang umum. Sama sekali bukan. Kalau teman-teman sudah membaca di media, ada tes namanya Indeks Moderasi Bernegara. Indeks Moderasi Bernegara ini adalah tes yang hanya ada di TNI Angkatan Darat. Dan itu pun nggak semua TNI Angkatan Darat dapat tes itu. Itu salah satu hal yang aneh. Tapi intinya seperti itu yang sedang terjadi di KPK sekarang. Kami merasa bahwa orang-orang, oknum-oknum yang kemudian punya kepentingan dengan KPK itu masih terus berusaha merongrong KPK. 2019 mereka mengira mungkin KPK itu sudah akan mati ya. Sudah mati lah 2019. Tapi kemudian ternyata masih ada gebrakan-gebrakan, masih ada penangkapan 2 menteri seperti Juliari Batubara dan Edi Prabowo. Maka harus ada lagi yang dilakukan oleh tangan-tangan tak terlihat ini, supaya KPK ini akhirnya benar-benar mati, nggak setengah mati lagi. Ya salah satunya yang melalui ini. Kira-kira kalau menurut saya pribadi, kira-kira seperti itu sih yang sedang terjadi sekarang. Oke, Mas Ben, sebenarnya apa yang terjadi di internal KPK itu runtut dari persoalan revisi Undang-Undang KPK ya. Betul. Mulai dari itu ya, revisi Undang-Undang KPK, penetapan pimpinan KPK ya. Bahwa Komandan Firly ya. Komandan Firly. Dan ada juga, tapi ini yang menjadi sebuah kekeliruan ya, ketika pimpinan KPK sudah dilantik, apakah tidak ada yang membangun komunikasi dengan teman-teman di internal? Dan ganjing ya demonstrasi di internal KPK lah dulu kan, kita pernah melihat. Betul. Iya. Jadi kalau ininya begini, Vic, sejak Komisaris Jenderal Firly Bahuri ini menjadi Ketua KPK, pegawai KPK itu jauh lebih sibuk untuk berhadapan dengan kontroversi yang dibuat oleh beliau dan rekan-rekannya daripada untuk bekerja dengan benar gitu loh. Jadi selama 2 tahun ini kesulitan kami yang paling besar menurut saya itu gitu. Kita lebih sibuk berhadapan, counter informasi, menghadapi kontroversi-kontroversi seperti misalnya waktu di Makassar dijemput di landasan bandara. Taufik sendiri mungkin tahu kan, sering undang orang KPK. Orang KPK itu jangankan dijemput di landasan ya kan. Iya ya. Pasti bilangnya udah tenang Pik. Pokoknya kita nyampe di tempat kegiatan jam sekian, kita pasti nyampe, nggak usah dijemput, nggak usah diantar. Tapi beliau dijemput bahkan oleh kepala daerah, Kapolda, dan Forkopinda, lengkap gitu menjemput. Belum lagi kita ngomong kasus helikopter. Belum lagi kontroversi remeh seperti masak nasi goreng kayak gitu kan. Yeah. Itu menyedot energi kita juga gitu, gimana kita berhadapan dengan kontroversi itu. Kita beberapa kali mencoba untuk berkomunikasi dengan beliau. Ada yang berhasil, ada yang tidak. Tapi dalam konteks alih status ini, kita bahkan sudah bersurat resmi kalau nggak salah 3 kali. Dan beliau benar-benar nggak mau ketemu dengan pegawai gitu. Jadi usaha-usaha itu ada, cuma memang tanggapan dari pimpinan yang sekarang itu agak berbeda kalau kita ngomong dengan jilid-jilid yang sebelumnya.
Oke. Ketemu di lift juga enggak ya? Atau beda khusus liftnya ya? Beda. Liftnya khusus. Liftnya khusus ya? Oke. Oke lah, Mas Ben. 75 orang ini siapa-siapa saja, Mas Ben? Maksudnya kita mencari data ya, juga kita nggak tahu siapa orangnya. Yang kita dengar salah satunya ada penyidik senior ya, Bang Novel Baswedan, ketua WP, Bang Yudi Purnomo. Siapa-siapa aja sebenarnya, Mas Ben? Atau sudah masuk ya surat pemberhentiannya? Jadi 75 orang ini sebenarnya kemarin kita coba clustering bersama teman-teman koalisi masyarakat sipil ya, sama dengan ICW. Paling tidak kalau menurut kita itu ada 3 klaster. Yang pertama itu klaster perkara. Klaster perkara itu ya penyidik, penyelidik, teman-teman pengaduan masyarakat. Jadi nama-nama seperti Novel Baswedan, terus Ambarita Damanik, Andre Nainggolan, lalu Rizka Anung, itu masuknya klaster perkara, orang-orang yang sedang menangani perkara-perkara besar dan pernah terkait dengan perkara-perkara yang sensitif lah di masa lalu. Misalnya perkara rekening gendut, lalu simulator dan lain-lain. Lalu ada juga klaster yang tadi Taufik sempat singgung, klaster kritis dan vokal ini, itu rata-rata pengurus WP. Nah, kalau teman-teman mau tahu, pengurus inti WP itu habis semuanya kena masuk ke dalam 75. Pengurus inti ya, ketua kena, wakil ketua kena, sekjen kena. Semuanya masuk ke orang-orang yang tidak memenuhi syarat atau tidak lulus tadi. Belum lagi kalau kita ngomong koordinator bidang di wadah pegawai. Koordinator bidang itu hanya 2 orang yang tidak masuk ke daftar 75 orang. Hanya 2 orang dari seluruh koordinator bidang yang ada di wadah pegawai. Itu yang klaster wadah pegawai. Lalu yang ketiga ini kalau kita lihat ada klaster pemeriksaan etik Komjen Firly Bahuri. Kan mungkin Taufik masih ingat waktu beliau masih menjadi deputi penindakan, beliau sempat diumumkan melakukan pelanggaran kode etik berat ya oleh waktu itu Pak Saud Situmorang sama Mas Febri Diansyah itu yang ngumumin yang konferensi pers karena bertemu dengan orang yang sedang menjadi saksi sebuah perkara. Kebetulan orang itu kan Gubernur Nusa Tenggara Barat, TGB. Nah itu proses pemeriksaan pelanggaran etik itu ada timnya. Nah timnya ini juga rata-rata masuk ke dalam yang 75 orang itu. Itu yang kita lihat kira-kira seperti walaupun ada beberapa nama juga di antara 75 ini yang kita bingung juga nih, ini masuk mana, kenapa mereka bisa kena. Cuma kalau kita lihat prosesnya dari awal, mungkin nanti saya atau Tata bisa cerita soal proses dari awal, proses TWK ini. Ya memang semuanya tuh kalau istilahnya tuh visi gitu loh, mencurigakan, semuanya mencurigakan, serba mendadak, serba tertutup. Kira-kira gitu sih yang terjadi. Artinya 75 orang ini sudah disasar ya di awal ya? Kita menduga seperti itu, Oke, saya mau ke Mbak Tata dulu deh. Mbak Tata, sebenarnya apa sih yang menjadi sorotan terkait dengan persoalan TWK ini? Sebenarnya apa saja yang dipertanyakan, Mbak Tata? Lumayan banyak ya yang dipertanyakan karena dari awal sampai akhir ini kita nggak dapat kejelasan itu, baik dari mulai prosesnya, kemudian dari sosialisasinya, dari prosesnya, dan sampai sekarang pun ya ketika hasil sudah keluar juga kami nggak tahu nih akan bagaimana kelanjutannya gitu. Nah kalau misalkan kita tarik ke belakang, ini kan bermula dari, saya akan cerita dari mulai sosialisasinya ya gitu. Jadi tanggal 17 Februari itu ada sosialisasi yang dilakukan oleh Biro SDM bersama pimpinan KPK. Di situ disosialisasikan terkait peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi nomor 1 tahun 2021 terkait tata cara peralihan pegawai KPK menjadi pegawai ASN gitu. Nah, dalam proses sosialisasi tersebut
memang dijelaskan bahwa ada beberapa persyaratan ya yang harus diikuti oleh pegawai untuk bisa menjadi ASN. Yang pertama adalah menyatakan kesetiaan terhadap Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, kemudian pemerintahan yang sah, kemudian bersedia menjadi ASN, tidak terlibat organisasi yang dilarang oleh pemerintah atau putusan pengadilan, dan yang terakhir memiliki integritas yang tinggi. Nah, kemudian yang kedua adalah mengikuti tes wawasan kebangsaan. Untuk pernyataan setia itu dibuktikan melalui surat pernyataan secara tertulis dan ada materainya. Itu masing-masing pegawai harus mengumpulkan pernyataan tersebut gitu. Nah, terkait dengan wawasan kebangsaan, waktu itu hanya diinformasikan bahwa ini terkait topiknya Undang-Undang Dasar 1945, Pancasila, NKRI, kemudian Bhinneka Tunggal Ika dan pemerintah yang sah. Gitu. Tidak dijelaskan metodenya seperti apa. Anehnya, ketika sosialisasi ini dilakukan, ada pertanyaan dasar yang sebenarnya wajar ditanyakan oleh siapapun gitu ya. Apakah dalam proses asesmen ini ada mekanisme lolos tidak lolos terhadap pegawai yang mengikutinya, dan apakah ada konsekuensinya yang mengikuti apabila pegawai ini ikut atau tidak ikut, dan apabila nanti ada mekanisme lolos dan tidak lolos. Nah, pertanyaan dasar itu tidak dijawab satupun baik oleh Biro SDM maupun pimpinan KPK. Malah respon dari pimpinan KPK saat itu sekedar diberi motivasi lah, seperti kalian kan lahir dan besar di Indonesia, kalian pasti bisa mengikuti tes wawasan kebangsaan. Nah, karena tidak mendapat jawaban yang jelas gitu, ya sudah kami sempat ada asumsi ya, gitu, bahwa mungkin ini formalitas atau sekedar syarat gitu. Sampai akhirnya tanggal 2 Maret itu ada email dari BKN yang di mana kami pegawai itu harus mengisi beberapa beberapa data dan kemudian cetak kartu tesnya gitu. Sayangnya beberapa jam kemudian ada email internal di mana pegawai diminta untuk menunda terlebih dahulu pengisian pengisian data-data di BKN gitu. Nah, berarti kami sempat heran gitu. Apakah ada koordinasi yang baik antara SDM KPK dengan pihak BKN gitu, karena ini tidak satu pintu dan ada pernyataan yang berbeda antara BKN dengan SDM KPK saat itu. Kemudian memang akhirnya kami dipersilakan untuk mengisi data-datanya pada tanggal 4 Maret. Waktu itu baru diinformasikan bahwa bentuk tes wawasan kebangsaannya adalah menggunakan metode indeks moderasi bernegara, di mana tes ini akan menggunakan dua cara, yaitu tertulis dan wawancara, dan temanya pun hanya ditekankan tentang Pancasila, NKRI, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan pemerintah yang sah. Tidak ada penjelasan lainnya, jadi hanya seputar itu saja gitu. Sehingga kami sempat browsing gitu di internet. Sebenarnya ini tes yang seperti apa gitu. Tidak banyak informasi yang kami peroleh selain bahwa ini adalah metode yang digunakan oleh TNI Angkatan Darat untuk rekrutmen tentara gitu. Apakah ini pernah dipergunakan untuk rekrutmen atau asesmen di pegawai negeri sipil, kami tidak tahu gitu. Nah, sehingga kami nggak tahu juga bentuk tesnya seperti apa, kemudian indikatornya seperti apa, itu tidak kami dapatkan informasinya. Tanggal 5 pun ada penjelasan, dan penjelasan dari pihak internal KPK itu pun tidak mencukupi, hanya lagi menegaskan bahwa tesnya hanya lingkup Undang-Undang Dasar, tentang NKRI, Pancasila, dan yang lain-lainnya gitu. Indikator penilaiannya hanya dijelaskan secara general, hanya 3 poin. Yang pertama integritas, yang kedua netralitas ASN, dan yang terakhir adalah anti radikalisme. Jadi hanya dijelaskan 3 poin besar tersebut. Kemudian ada penjelasan lebih lanjutnya bahwa pelaksanaan tes tertulis dilaksanakan dalam rentang waktu 9 dan 10 Maret. Kemudian setelah mengikuti, yang kami agak cukup heran adalah
awalnya kami diinformasikan bahwa tes ini dilakukan oleh BKN, KPK bersama dengan BKN gitu. Tapi dalam pelaksanaannya, kami baru tahu bahwa ada pihak lain yang terlibat dalam proses ini, seperti TNI Angkatan Darat waktu itu. Kenapa kami baru tahu ketika kami masuk ruangan, ada pihak-pihak yang memperkenalkan mereka dari Dinas Psikologi TNI Angkatan Darat yang akan membantu BKN mengumpulkan informasi dalam proses asesmen wawasan kebangsaan ini gitu. Selama tes tertulis ini ada 2 bentuk. Yang pertama bentuknya pilihan ganda. Ada yang bentuknya pernyataan sikap di mana kita memilih setuju dan tidak setuju. Ada juga yang bentuknya seperti skala dengan skala yang paling rendah sangat tidak setuju dan sangat setuju. Dengan di poin tengahnya adalah netral gitu. Kemudian tertulis yang bentuk keduanya adalah esai, di mana kami harus mengisi 10 kasus, di mana kami harus menyampaikan pandangan kami terhadap 10 kasus tersebut lah gitu. Pada awalnya kami sempat berpikir bahwa esai ini akan menjadi bahan kami untuk wawancara nantinya gitu. Kemudian setelah dapat informasi jadwal wawancara pada tanggal 17 Maret, proses wawancara ini dilaksanakan dalam rentang waktu 18 sampai 5 April kalau saya tidak salah ingat ya. Nah, dalam proses wawancara ini saya kebetulan dapat tesnya itu di tengah-tengah ya rentang waktu itu. Saya sempat bertanya dengan rekan-rekan saya yang sudah lebih dahulu mengikuti tes gitu. Di sini saya ada kesan cukup ini ya mengganggu buat saya pribadi gitu. Seperti ada rekan saya yang diwawancari oleh 2 orang, ada yang 1 orang. Lebih aneh lagi, pewawancaranya ternyata bukan hanya TNI Angkatan Darat dan BKN, ada pihak yang lain yang dilibatkan yang kami baru tahu ketika proses ini dilakukan. Seperti pihak BNN, BNPT, ada BAIS, ada BIN gitu. Nah, indikator kami dipilih di wawancaranya dengan BIN, dengan BNN, dengan BNPT, itu apa indikatornya gitu? Apakah dipilih ini berdasarkan random saja gitu untuk ya bagi rata gitu, ataukah ada yang ini ada indikator tertentu sehingga harus wawancaranya dengan pihak-pihak tertentu gitu. Kemudian indikator yang cukup aneh adalah tidak semuanya pertanyaannya itu sama. Oke, pertanyaan samanya mungkin beberapa yang general gitu ya, tapi ada pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya privat dan itu tidak seragam. Keanehan lagi yang kami rasakan itu adalah durasi wawancara di masing-masing orang itu bisa beragam. Ada yang 10 menit, ada yang 1 jam, ada yang 2 jam. Indikatornya apa gitu? Dan ini yang membuat kami bertanya-tanya, apakah ada standar dalam proses asesmen wawasan kebangsaan ini? Keanehan terakhir yang kami dapatkan adalah pada tanggal 28 atau 27 April itu kami mendapat informasi bahwa BKN menyerahkan hasil asesmen itu pada KPK, tapi baru dibuka pada tanggal 4 Mei itu. Di situ diinformasikan bahwa ada 75 nama yang dianggap tidak memenuhi syarat dari tes wawasan kebangsaan. Nah, anehnya lagi tanggal 7 bulan 5, bulan Mei, 75 nama tersebut mendapatkan SK, tapi baru didistribusikan tanggal 11 Mei. Nah, SK-nya itu ada 4 poin, gitu, dan salah satu poin yang cukup membuat saya bertanya-tanya sampai sekarang adalah dampak dari tidak memenuhi syarat tes wawasan kebangsaan ini adalah kami harus menyerahkan tugas dan kewenangan kami kepada atasan langsung sampai menunggu tindak lanjutnya gitu. Kami bertanya-tanya dulu, kenapa kami harus memberikan tugas dan kewenangan kami kepada atasan? Apakah tidak lulus tersebut memiliki konsekuensi hukum atau ada dampak lainnya gitu? Karena itu tidak pernah disosialisasikan di awal pada tanggal 17 Februari.
Kemudian keanehan tersebut adalah batas waktunya sampai kapan. Jadi kami terkatung-katung gitu. Dan sampai sekarang ketika kami bertanya, kalau misalkan teman-teman baca di media gitu, siapa yang membuat soal ini pun tidak ada yang bertanggung jawab gitu. Semua saling lempar gitu. KPK memberikan statement bahwa tidak tahu menahu tentang soalnya, BKN pun demikian. TNI Angkatan Darat menyatakan bahwa ini menjadi kesepahaman antara siapa dengan siapa nih gitu. Itu yang membuat kami bertanya-tanya gitu, lebih bertanya lagi kemarin ketika statement Presiden sudah jelas menurut kami ya bahwa status TMS itu tidak serta-merta menjadi alasan untuk memberhentikan pegawai. Selasa lalu pada tanggal 25 Mei pimpinan KPK bersama BKN justru menyatakan bahwa ada 51 nama yang dicap merah gitu. Kami nggak tahu merah ini maksudnya apa gitu. Sehingga 51 nama ini justru dianggap tidak layak untuk bergabung menjadi pegawai KPK lagi. Nah, ini yang kalau dirunut dari awal sampai akhir ada banyak ketidakjelasan. Dan ketika kami bertanya kepada siapa, itu semua saling lempar. Jadi ya sudah sewajarnya kami akan menduga-duga kenapa ini bisa terjadi, kenapa ada 75 nama. Kalau tidak ada kejelasan dari awal, tidak bisa dipertanggungjawabkan, dugaan tersebut pasti akan mengarah ke motif-motif yang lainnya gitu. Begitu Bang Taufik. Oke, terima kasih Mbak Tata. Kalau kita dengar ya di media ada beberapa pertanyaan yang tadi sudah disebutkan oleh Mbak Tata ya. Ada hubungan dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbau negatif seksualitas itu ada dipertanyakan karena ini menyangkut persoalan gender ya. Ya, memang itu yang menjadi salah satu sorotan yang cukup banyak ya dari masyarakat bahwa ada banyak sekali pegawai di KPK mendapat pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke ranah pribadi, bahkan ada indikasi ini sudah rasis, sudah diskriminatif dan seksis gitu. Pada kasus yang saya alami sendiri, saya ditanyakan ranah privasinya seperti apakah saya sudah menikah atau belum gitu. Ketika saya jawab belum, pertanyaan selanjutnya adalah apakah saya punya pacar? Gitu. Apakah pacar yang sekarang ini menuju pernikahan? Apakah pacarnya sudah diperkenalkan orang tua? Kemudian berapa kali sih pacaran? Dan kalau pacaran ngapain saja? Ranah privat lain yang ditanyakan itu adalah seputar aliran agama saya waktu itu. Kemudian keluarga saya apakah ada yang PNS? Kemudian apakah ada yang jadi guru? Dan aliran agama dari kedua orang tua saya itu seperti apa gitu. Saya pikir ini kan jadi pertanyaan yang cukup besar gitu. Apakah jawaban-jawaban dari pertanyaan ini bisa menjadi indikator yang cukup jelas untuk menilai dan mereduksi bahwa seorang pegawai ini adalah nasionalis, Pancasilais, memiliki komitmen yang tinggi terhadap NKRI dari jawaban pertanyaan-pertanyaan tersebut gitu. Karena tidak disangkut pautkan satupun pertanyaan tersebut dengan resiko pekerjaan atau ranah pekerjaan saya di KPK ataupun dengan konsekuensi lainnya sebagai ASN gitu. Jadi kami bertanya-tanya, ini arahnya kemana profiling yang dalam tanda kutip istilahnya litsus seperti yang diduga-duga oleh banyak orang, ataukah memang ini ada kaitannya dengan isu-isu Pancasila, NKRI dan Undang-Undang Dasar 1945? Oke, kita mau ke masyarakat sipil dulu ya. Bang Jeffrey Santuri, apa sebenarnya tanggapan teman-teman masyarakat sipil, komunitas CSO, khususnya di daerah, menyikapi problem yang terjadi di KPK? Kalau kita lihat misalnya, penetapan pansel, terpilihnya komisioner KPK saat ini gonjang-ganjing penetapan sama terpilihnya, baru persoalan internal yang dilakukan oleh kawan-kawan komisioner KPK. Yang terakhir itu adalah persoalan hubungan. Kayaknya di KPK zamannya Komandan Firly juga tidak ada tidak ada kedekatan lagi, harmonis lagi dengan kawan-kawan CSO khususnya. Nah, ini kan perlu dilihat seperti apa sebenarnya problem pandangan teman-teman CSO di daerah menyikapi permasalahan di KPK. Ya, makasih Bung Topik.
Dari betul pertanyaannya, macam mau ujian S3 nampaknya. Atau melebihi ujian TBK kemarin. Oke ya, sudah ya. Oke, kelihatan ya. Silakan, Mas Jeffrey. Oke. Ya, ini bukan tes, bukan ini ya, paparan ya, atau kami disuruh belajar lagi nih. Nah, aku biar tak lupa aja. Oke, aku ngasih judul gini. Jadi ini bagian dari sesi pelemahan KPK. Oke. Jadi memang sudah banyak nampak nih gaya suksesnya Firly semenjak pemimpinannya di Ketua KPK, mulai sukses untuk melemahkan KPK. Nanti saya jelaskan bagaimana pelemahan-pelemahan yang dijalankan. Ini bagian dari desakan kita, Gerakan Anti Korupsi Riau. Jadi kita bersama 5 CSO kemarin, ada Walhi, Senarai, LBH, Pitra, dan lain-lain, memberikan desakan soal pelemahan KPK. Terkait juga 75 orang yang yang sekarang udah 51 yang dipecat, kemudian 24 itu masih di pendidikan atau masih dibina. Ini, jadi selama kepemimpinan KPK di Riau, dan ini bukan hasilnya Firly, ini orang-orang yang memang ditindak selama bukan pemimpinan Firly. Ini orang-orang, tidak salah kejaksaannya, Kejaksaan Agung. kalau Saleh Jasin ini KPK nih, priorisasi pertama Rusdi Jainal. Ini beberapa memang, yang ini kepala daerah, ini dari Rohul yang sebelumnya tadi, ini gubernur, 3 gubernur kita, ada Saleh Jasin, Rusdi Jainal, Anas Mahmud, dan mereka suap perizinan dan pengadaan barang dan jasa. Kalau ini suap korupsi pengadaan barang dan jasa, ini juga pengadaan barang dan jasa. Ini dari Rohul, bupatinya. Ini bupatinya Bung Topik. Korupsi penerbitan izin IUPPHK. Juga ini bupati saya, Bang Boy. Juga korupsi perizinan. Ini dari Indragiri Hulu. Ini yang baru kemarin Amril. Ini Jamal, ketua DPRD Bengkalis, dan masih dalam pengembangan karena mereka terlibat dalam korupsi pengadaan barang jasa jalan pembangunan jalan di daerah Bengkalis. Inilah hasilnya, kalau saya ini hasilnya yang selama Firly Bahuri menjadi ketua KPK. Kenapa hasilnya ini? Karena dia ditetapkan tersangka sejak 2019 dan baru melakukan penahanan itu sejak 2020. Kita duga dia menikmati hasil, dan dalam dakwaan yang dilakukan KPK kemarin, aliran duit yang dia dapatkan dari orang-orang yang ingin melakukan investasi itu mengalir ke istrinya. Istrinya sekarang menjabat jadi anggota DPRD Dumai, kemudian dia mengalir juga ke anaknya. Juga proses pemenangan istrinya kemarin jadi anggota DPR juga ada aliran dana dari situ juga. Kalau ini juga kepala dinas proyek pemantapan jalan di Bengkalis. Ini juga izin IUPPHK. Ini juga yang masih berlangsung KPK. Ini juga tergolong lambat. Karena ini kejadiannya sejak 2012 dan waktu itu kepala daerahnya yang menjabat sudah tidak menjabat lagi, kemudian dia sudah menikmati hasil karena kejadian sejak 2012. Terlalu lama. Sama kayak dengan Wali Kota Dumai tadi, ini penanganan ataupun hasil yang dikerjakan selama kepemimpinan Firly Bahuri memang tergolong lama. Kemudian ini, jadi kalau kita bandingkan antara putusan yang ditangani KPK dengan penegak hukum yang ada di Riau, KPK itu memang bagus. Kenapa bagus? Rata-rata memang kalau dituntutan memang paling tidak ada separuh dari hukuman maksimal atau pasal yang disangkaannya melanggar. Dan paling tinggi juga.
kasus-kasus kakap tadi kebanyakan itu ditangani oleh KPK sendiri. Kalau polisi yang ada di Polda ataupun yang ada di Polres terlalu mandul kita pikir, yang berani itu coba KPK. Jadi menurut saya, jadi kasus-kasus yang sudah pelemahan-pelemahan yang sudah terjadi oleh orang-orang 75 orang yang masuk dalam penyidikan dan penindakan ini akan berdampak nanti ke proses penuntutan. Kenapa tidak? Kenapa saya bisa berani bilang begitu? Karena kalau sudah nanti didudukkan sebagai ASN, kemudian garis birokrasi dan segala macamnya sudah satu, yang sama aja nanti saya pikir KPK itu dengan polisi atau Polres yang ada di tiap-tiap daerah. Tidak berani lagi kayak menindak atau menangani kasus-kasus yang lebih besar lagi, karena sejauh ini kita memang KPK itu memang kasus yang ditangani memang besar-besar semua. Kalau kita karena senarai aktifnya di ruang persidangan, kita lebih senang sebenarnya berinteraksi dengan KPK dengan jaksa-jaksanya ataupun beberapa orang lain. Kenapa? Kalau jaksanya itu lebih berkompeten, kata lebih serius dan senang melihat gaya menggali pertanyaan yang dilakukan oleh jaksa. Kemudian kita juga mendapatkan informasi ataupun beberapa berkas misalnya kayak dakwaan, tuntutan atau segala macam, kita lebih mudah mendapatkan. Beda dengan orang-orang yang ada di daerah. Itu baik kan. Jadi kalau memang nanti ini disamakan, jadi goal atau sukses nanti apa yang dilakukan Firly selama kepemimpinannya, ini akan berdampak nanti terhadap jaksa penuntut umum. Jadi kalau kita sebenarnya Bung Topik, saya berprinsip kalau Firly nggak usah aja lagi dikasih ujian TWK atau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di. Maksudnya pegawai ya? Ya pegawai-pegawai itu pertanyaan yang menyosokkan soal privasi dan segala macam. Yang tuntutan kita itu harusnya ini jenderal ini, Komjen ini harusnya dipecat aja. Desakan kita begitu, nggak usah lama-lama lagi, karena kalau berlama-lama lagi ini makin buat kisru aja ke depan. Itu sih kalau menurut kita Bung Topik. Jadi hasil-hasil kinerja sebelum dan sesudah Firly memang terjadi jenjang yang susah, jenjang yang jauh antara kita dengan mereka. Juga beberapa juga kegiatan kita yang di masyarakat CSO yang ada di Riau semenjak pemimpinan Firly ini memang agak jauh, atau memang untuk bisa bilang agak terlalu jauh gitu. Kalau saya bilang jauh memang. Itu, Bung. Oke, terima kasih Bang Jeffrey. Ya, terakhir saya update di media ya, kemarin itu teman-teman ICW sudah ke Mabes ya untuk meminta agar Komandan Firly itu ditarik ya ke markas besar Polri. Tapi kita nggak tahu tuh kelanjutannya seperti apa, karena kemarin Bung Kurnia dengan sudah datang ke Mabes Polri memberikan surat kepada Mabes Polri. Tapi ini menarik juga Mas Ben. Kalau kita lihat di Provinsi Riau khususnya, bahwasanya teman-teman penindakan dan teman-teman pencegahan itu juga sering bermain di Riau. Salah satunya kontribusinya misalnya teman-teman penindakan terkait dengan kasus PON ya, kasus PON Rusli Jainal, kedua perkara-perkara lain itu sigap, terutama terkait dengan persoalan di teman-teman di pencegahan. Terakhir kita bersama dengan kawan-kawan pemerintah daerah membangun sebuah koalisi. Nah, saya khawatir ketika teman-teman yang 75 orang ini itu tidak berada di dalam lingkaran KPK lagi, saya nggak tahu bagaimana KPK selanjutnya, karena saat ini juga nggak ada hubungan harmonis dengan teman-teman masyarakat sipil khususnya di daerah. Mas Ben menyikapi hal ini ya, sebenarnya kalau kita lihat apa sebenarnya menjadi desakan teman-teman internal KPK ke pimpinan KPK, apa upaya yang sudah dilakukan? Oke, makasih Vic.
banyak sebenarnya yang sudah kita coba lakukan, baik itu ya kadang kita juga nggak bisa terlalu berharap hasilnya akan seperti apa ya. Tapi dalam 2 minggu ini kita sudah melaporkan pimpinan ke Dewan Pengawas yang pertama. Yang kedua kita laporkan dugaan maladministrasi ke Ombudsman Republik Indonesia. Ketiga kita juga sudah laporkan dugaan pelanggaran HAM ke Komnas HAM. Dari sisi lain kita juga banyak melakukan apa ya istilahnya diskusi lah. Kita diskusi dengan guru-guru besar, dengan 74 guru besar yang kemudian mengeluarkan desakan kepada Presiden untuk mengambil alih permasalahan ini. Karena kalau teman-teman lihat kan terjadi lempar-lemparan nih, BKN nggak mau tanggung jawab, KPK nggak mau tanggung jawab, yang lain juga nggak mau tanggung jawab. Kalau saya melihatnya sih nggak ada yang mau tangannya kotor ya buat mencat yang 75 ini. Jadi harus cari tangan yang lain nih, siapa yang mau tangannya kotor. Tapi kan Presiden sudah memberikan instruksi juga, selain guru besar kita juga selalu koordinasi dengan teman-teman masyarakat sipil, baik di daerah maupun di Jakarta sendiri. Salah satunya yang dilakukan oleh teman-teman masyarakat sipil adalah melaporkan, meminta Kapolri untuk menarik Komjen Firly Bahuri kembali ke institusi asal, karena beliau kan masih polisi aktif sampai sekarang. Yang bagi kami pun, saya yakin juga teman-teman masyarakat sipil tidak terlalu mengharapkan hasilnya akan seperti apa ya. Tapi yang jelas usaha sekecil apapun kita lakukan. Kami sendiri di antara yang 75, jangankan yang 75, yang memenuhi syarat pun sekarang sudah kemarin baru saja menulis surat terbuka kepada pimpinan untuk membatalkan hasil tes wawasan kebangsaan. Jadi harapan kami itu walaupun agak tinggi sebenarnya ya, harapan kami itu sebenarnya supaya tes wawasan kebangsaan ini dibatalkan. Lalu yang kedua supaya SK 652 itu tentang penyerahan tugas dan tanggung jawab itu juga dicabut. Karena hingga SK itu dicabut, maka kami praktis yang 75 ini tidak bisa bekerja normal seperti biasa sampai SK itu dicabut. Walaupun kemarin pengumuman dari Pak Alexander Marwata di BKN dikatakan yang 24 masih bisa dididik, ternyata yang 51 nih merah, tiga-tiganya merah katanya indikatornya, jadi tidak bisa dididik lagi. Maka maka tidak bisa lagi bergabung di KPK, kan kata-katanya seperti itu. Saya pribadi melihatnya ini agak unik juga, karena Alexander Marwata itu dulu juga pernah daftar jadi pegawai KPK, tapi nggak lulus. Sekarang dia yang ngumumin bahwa kami yang sudah melewati tahap yang dia nggak lulus itu dan kami lulus, sekarang dia yang mengumumkan bahwa kami tidak bisa lagi bergabung di KPK. Jadi udah banyak sih, termasuk ya ini undangan dari teman-teman untuk podcast, untuk webinar, untuk diskusi bersama. Ya kami ungkapkan apa adanya, apa yang terjadi di KPK saat ini. Itu kira-kira. Oke, Mbak Tata, ini kan ada menyangkut sebuah pertanyaan-pertanyaan yang negatif ya. Tadi sudah disebutkan juga. Nah, ada nggak teman-teman di internal KPK untuk membangun sebuah koalisi atau membuat opini atau gimana untuk merangkul gerakan-gerakan masyarakat sipil ini? Untuk di internal sendiri ya, kita bicara jangan dulu ke luar lah ya. Pasca ada tes TWK ini saja kan hubungan orang per orang di dalam pun juga sudah mulai berubah nih gitu. Jadi suasananya pun juga semakin sulit gitu. Ini misalkan sejak kita terima SK 652 itu, bahkan kami sendiri pun sudah mulai diekskludkan dari berbagai koordinasi di unit masing-masing gitu. Tidak hanya tugas dan kewenangannya saja yang diambil, tapi informasinya pun nggak diberi gitu. Jadi untuk bikin kita tahu perkembangan sekarang apa yang terjadi di dalam atau apa itu juga sudah sangat sulit. Yang kedua juga
pasca diumumkan 75 nama ini tidak memenuhi syarat gitu, ada kegaduhan yang muncul di dalam gitu, karena narasi-narasi dibangun di luar itu kan sebenarnya tidak mencerminkan 75 atau 1.300 gitu. Harusnya kan kita sedang memperjuangkan bahwa tes wawasan kebangsaan ini kemarin yang kami lalui itu bermasalah, tidak valid gitu loh. Apa alat ukurnya yang bisa dipertanggungjawabkan gitu. Jadi seolah-olah kemarin tesnya itu bisa kok, dan itu menjadi legitimasi untuk menilai bahwa ada 75 nama yang tidak memenuhi syarat gitu. Tapi di luar narasinya ini yang paling berintegritas, ini yang paling baik dan paling berkinerja. Enggak, tapi agak jadi sempat gaduh juga di dalam, kok 75 doang yang berintegritas gitu. Yang 1.200 yang lulus juga berintegritas dong, karena kemarin ikut mekanisme Indonesia Memanggil juga tesnya tidak jauh berbeda gitu. Nah, kegaduhan seperti ini juga cukup menyulitkan di kami untuk solid gitu ya, untuk melakukan konsolidasi di dalam gitu. Gerakan-gerakan yang tadi disebutkan oleh Mas Beni, surat terbuka gitu, itu kan sifatnya akhirnya bukan sebagai misalnya satu kesatuan seluruh pegawai gitu. Akhirnya itu kan dari kesadaran orang per orang pegawai yang merasa bahwa ya ini bukan persoalan hasil tesnya gitu, tapi memang alat ukurnya atau tesnya yang bermasalah dari awal dan tidak bisa menjadi legitimasi untuk mengukur ini dia masih berhak menjadi bagian KPK atau tidak gitu. Itu satu hal gitu. Kemudian hal lain yang cukup mengganggu gitu ya. Selama ini kan sebelum pimpinan yang sekarang gitu ya, kita terbiasa dengan komunikasi yang egaliter ya antara pegawai, struktural dan pimpinan gitu. Setiap kebijakan di pimpinan yang ditetapkan itu selalu terbuka untuk di-challenge gitu. Kita ingat bahwa dulu bahkan pengawas internal di KPK sendiri itu setiap periode pimpinan juga menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran etik pimpinan gitu. Artinya kan semuanya sama nih di muka hukum gitu ya, pimpinan maupun pegawai gitu. Nah, tapi sekarang yang kita lihat bahwa ruang dialog tersebut sekarang udah nggak ada gitu. Setiap ada kebijakan yang ditetapkan itu tidak dibuka gitu ruang diskusinya gitu. Setiap kita men-challenge itu ya hanya kita saja, tapi tidak ditanggapi oleh pimpinan gitu. Apalagi ketika terjadi insiden-insiden yang tidak menyenangkan selama tes wawasan kebangsaan. Jangankan untuk merangkul pegawai, apakah bertanya gitu, apakah benar ada kejadian tidak menyenangkan, ada dugaan kekerasan seksual atau rasis dalam proses wawancara. Itu pun tidak ditanyakan dari pimpinan KPK atau pihak yang bertanggung jawab dalam proses ini gitu kepada pegawainya. Gitu. Sampai sekarang nggak ada. Makanya kami bingung, kami mau mengadu kepada siapa gitu. Itu ya Mas Taufik. Hubungan dengan teman-teman Dewan Pengawas selama ini gimana setelah pasca hasil keluar TWK? Nah, Dewan Pengawas itu pada dasarnya kan ini ya, dia bertugas untuk mengawasi gitu. Manajernya kan tetap ada di pimpinan KPK dan beberapa struktur lainnya gitu. Nah, persoalannya dalam kasus membuka di rapat pimpinan membuka hasil tes wawasan kebangsaan yang diserahkan BKN kepada pimpinan. Di sini kita melihat ada insiden di mana justru Dewan Pengawas terlibat gitu loh. Terlibatnya apa? Dia justru memberikan dukungan terhadap putusan. Nah, apakah suara Dewas ini dia punya apakah Dewas ini punya suara dalam pengambilan keputusan yang sifatnya manajerial? Gitu. Nah, kami khawatir ke depannya Dewas ini nggak bisa membedakan mana ranah pengawasan, mana ranah yang manajerial gitu di KPK. Gitu. Harusnya ya memang terus-menerus melakukan pengawasan sebagai pengawas gitu di luar operasional harian gitu ya di KPK gitu. Mungkin Mas Beni mau menambahkan? Ya, Mas Ben tadi nyebutkan ya terkait dengan 75 orang itu sudah dibagi, ada klaster perkara, klaster yang voka, kristis, salah satunya tim teman-teman WP, ada pemeriksaan etik. Nah, terkait dengan pemeriksaan etik ini saya ingin pertajam juga ini Mas Ben.
itu kan banyak laporan terkait dengan dugaan-dugaan etik yang dilakukan oleh teman-teman komisioner KPK. Nah, itu perkembangannya seperti apa? Sudah dilakukan nggak proses pemeriksaan di Dewan Pengawas? Sekalian nambahin Mbak Tata tadi ya. Oke, siap. Sebenarnya Mas Ben. kami secara personal hormat kepada masing-masing Dewan Pengawas ini ya, karena beliau-beliau ini adalah orang-orang yang rekam jejaknya bagus, kecuali yang baru masuk. Rekam jejaknya bagus dan punya sejarah panjang di pemberantasan korupsi. Tapi sebagai organ, Dewan Pengawas ini adalah hasil dari undang-undang yang bermasalah. Ya, adalah hasil dari undang-undang yang bermasalah. Maka kita nggak bisa berharap mereka ini bebas dari masalah. Produk dari undang-undang yang bermasalah, ya pasti bermasalah gitu. Contohnya kemarin, jadi sebelum kami melaporkan Komjen Firly Bahuri ke Dewan Pengawas, sehari sebelumnya kami melaporkan Dewan Pengawas ke Dewan Pengawas. Gimana? Dewan Pengawas ke Dewan Pengawas? Ya, jadi yang diceritakan Mbak Tata tadi, ada pernyataan dari Profesor Isa mengatakan bahwa TWK ini tidak bermasalah, TWK ini sudah benar gitu, prosesnya sudah benar. Ini kan sedang ada sengketa ya antara pegawai dan pimpinan. Dewan Pengawas itu kan harusnya jadi juri ya. Nah, ini tanding aja belum gitu. Tanding aja belum, tapi dia udah pihak nih ke kubu sebelah gitu, ke pimpinan dengan pernyataan itu di media. Maka kami menganggap Dewan Pengawas itu kan seharusnya netral, tapi sebelum terjadi proses etik beliau sudah berbicara di media dan kata-katanya itu bentuknya dukungan pada pimpinan, maka nggak netral dong. Maka kami melaporkan Dewan Pengawas ke Dewan Pengawas. Nah, ini juga yang saya bilang tadi, produk dari undang-undang bermasalah. Dulu beberapa ahli hukum tata negara selalu mengatakan, kalau ada Dewan Pengawas, lalu siapa yang nanti mengawasi Dewan Pengawas? Ya kan? Nah, itu terjadi sekarang. Ketika Profesor Isa diduga melakukan pelanggaran etik dengan tidak netral sebagai seorang Dewan Pengawas, kami juga bertanya-tanya nih kepada siapa harus dilaporkan, karena paling tinggi ini kalau kita ngomong etik ya Dewan Pengawas gitu, makanya kita laporkan ke teman-temannya yang lain, ke yang 3 itu. Jadi kalau soal Dewan Pengawas secara personal ya itu tadi kami hormat, tapi secara kelembagaan mereka secara organ dan organ Dewan Pengawas itu kita juga nggak yakin karena mereka adalah produk dari undang-undang yang bermasalah. Cuma pelanggaran-pelanggaran etik sampai sekarang saya kurang tahu juga ya, tapi beberapa sudah masuk sih ke Dewan Pengawas. Salah satunya itu tadi laporan kami tentang dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh Komjen Firly Bahuri dalam proses tes wawasan kebangsaan ini. Salah satunya itu kemarin sudah kami laporkan, sudah diterima, tanda terimanya ada, kita tinggal menunggu nih proses di Dewasnya seperti apa. Tergantung Dewas lagi sekarang ya. Nah ya itu tadi, jadi memang kecil juga sih harapannya sebenarnya. Iya. Bang Jeffrey, nah apa selanjutnya langkah-langkah yang harus dilakukan oleh teman-teman koalisi? Misalnya kalau kita lihat saat ini kan isu gonjang-ganjing KPK juga belum masif ya di tataran publik. Contohnya khususnya di daerah. Kalau di pusat oke, tapi di daerah masih belum terlihat. Nah itu apa yang harus didorong oleh teman-teman koalisi? Ya, kalau kita di Riau tetap memasifkan isu ini, biar tetap bisa didengar dan diketahui orang banyak. Dalam minggu ini kita memang lagi aktif kan untuk membuat press release. Ini juga kita melakukan podcast. Ke depan juga ada beberapa kegiatan seperti kita rencana akan berdiskusi dengan salah satu profesor yang ada di Riau yang mendukung Firly Bahuri. Mendukung Firly Bahuri supaya dipecat. Oh gitu. Bukan. Ada ya? Yang mendukung upaya pelemahan KPK itu. Kita akan membuat ke depan juga beberapa kegiatan juga kita sudah desain, tinggal jam tayangnya saja. Kalau apa nanti Bung Topik juga tahu tuh. Iya, sebenarnya wadahnya dulu ada direktorat namanya PJKaki ya.
jaringan, simpul jaringan itu. Saya nggak tahu Bang Beni itu masih di mana, di PJKK atau di mana sekarang nih? Nonaktif sekarang, Fik. Ya, ya. Maksudnya sebelum nonaktif di mana? Di PJKK. Oh, masih di peran serta masyarakat saya. Peran masyarakat. Jangan sedikit. Kan banyak jaringan-jaringan yang sudah disimpulkan ya, termasuk jaringan akademisi yang ada di Rio. Ya, ya. Itu perlu juga menurutku untuk dimasifkan, diajak kolaborasi, karena mereka ini mungkin malu-malu saja untuk muncul. Sebelum harus dimulai dari Bung Jeffrey tentunya nih dengan kawan-kawan yang lain untuk memanaskan api ya, memancang api. Nah itu yang harus digesah terus ya, Bung Jeffrey. Karena kalau kita lihat upaya-upaya yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak senang dengan KPK saat ini memang sudah masif kali, dan tentunya kita harus lawan dengan gerakan masif juga. Nggak bisa kalau kita gerakannya hanya sekedar ya apa ya biasa ya, agak kalah kita dengan kawan-kawan yang tidak suka dengan KPK. Bung Mas Beni, ada informasi-informasi lain nggak yang persoalan-persoalan yang saat ini dihadapi oleh kawan-kawan internal KPK yang perlu direspon oleh publik? Apa ya? Saya ingin menambahkan sedikit aja. Yang pertama, kami yang 75 ini, yang sekarang dikecilkan lagi jadi yang 51 ini, nggak ada bedanya dengan pegawai KPK lain yang 1352 itu. Maksudnya kita punya tujuan yang sama, kita punya sistem bekerja yang sama, dan istilahnya kami itu samalah semua. Lalu kemudian karena ada tes wawasan kebangsaan ini, sebagian dari kami kemudian dituduh radikal, dituduh liberal, dituduh macam-macam, sehingga harus dipisahkan saat ini secara sistem dengan KPK secara kelembagaan. Yang kedua, permasalahannya itu sebenarnya kalau kita lihat skop kecil, tesnya bermasalah ya, Fik, ya. Betul, tesnya ini bermasalah. Karena tadi Tata sudah cerita bahwa ternyata dikatakan TWK, ternyata bukan TWK juga. Ternyata dikatakan assessment, ternyata tes. Jadi kalau ada satu hal yang agak lucu nih, di kartu ujian yang Tata ceritakan tadi, itu tulisannya kartu peserta assessment tes wawasan kebangsaan. Kartu peserta assessment tes wawasan kebangsaan. Jadi kita bingung nih, ini barang nih jenis kelaminnya apa? Assessment apa tes kan? Kalau assessment seharusnya yang dilihat itu kan kinerja, lalu portofolio ya kan, nah, itu namanya assessment, supaya bisa disesuaikan. Ternyata misalnya Tata ternyata nggak cocok nih di Humas, cocoknya di Canvas misalnya, lalu di switch kayak gitu. Tapi kan nggak jelas di jenis kelaminnya apa, assessment apa tes. Itu yang kami hadapi, bahwa tesnya yang bermasalah. Tapi kalau kita lihat secara luas, permasalahan itu sudah dimulai sejak revisi Undang-Undang KPK tahun 2019. Lalu kemudian proses-proses di mana KPK yang setengah mati itu harus benar-benar mati lah, intinya gitu kan. Kayak kemarin kita kalah telak di Mahkamah Konstitusi, semuanya ditolak kan, gugatan itu semuanya ditolak. Lalu terakhir ya ini 75 orang kemudian dinyatakan tidak lulus tes. Jadi jangan hanya dilihat permasalahannya hanya permasalahan 75 orang yang kemudian tidak lulus tes, tapi ini adalah persoalan besar di pemberantasan korupsi negara ini ke depan. Taufik bisa bayangkan, KPK itu secara teknis wewenangnya kecil ya, karena hanya bisa menangani satu tindak pidana saja, yaitu tindak pidana korupsi. Tapi kewenangannya, kekuatannya besar. Nah, kekuatan yang besar ini kalau digunakan oleh orang-orang yang kemudian tidak berintegritas, jadinya apa nanti? Ya, bayangkan nanti ke depan KPK ini menjadi lembaga yang kerjanya blackmail, memeras, karena dia punya data. Misalnya kepala daerah baru mau naik, saya punya loh kasus Anda tahun sekian. Gitu. Itu sudah dibuktikan ya.
terbukti ya kan. Nah, silakan baca Tempo dan Detik X ya. Sudah terjadi sekarang gitu. Iya. Yang ke depan bisa jadi akan seperti itu. Karena kalau kita lihat lembaga KPK ini ketika tidak dijalankan dengan integritas yang kuat, bahaya sekali, Vic. Sangat bahaya. Itu sebenarnya yang kita takutkan. Iya, benar Mas Ben. Mbak Tata gimana? Ada informasi terkait Mbak Tata sebelumnya di Humas ya, Mbak? Iya, saya sebelum dapat SK kerjanya di Humas, SK 65 ya. Kalau sekarang lagi di mana posisi nih? Di kantor atau di mana? Ya di Jakarta aja. Siap. Ada informasi-informasi apa ya biasanya kalau soal informasi larinya ke Mbak Tata ya. yang bisa yang diceritakan ke publik lah. Selain dengan persoalan TWK, ya gonjang-ganjing KPK tuh komisioner KPK apa saja sih yang belum dipublis misalnya. Bisa kita dengar nih dari Mas. Aduh, ngoreng-ngoreng nggak apa-apa ya. Wah, saya sendiri juga nggak banyak yang tahu, Mas. Saya sendiri waktu saya dapat berita bahwa ada 75 nama, itu kan aja simpang siur nih. Siapa sih Pak? Terus tiba-tiba ada yang viral 34 nama gitu. 75 orang ini tahu nggak nama-namanya siapa-siapa? Di SK tersebut nggak disebutkan namanya siapa saja, jadi hanya nama saya, nomor pegawainya berapa, kemudian keterangannya adalah tidak memenuhi syarat. Nah, cuma tidak dijelaskan informasi lainnya, kenapa tidak memenuhi syarat, apakah skor saya itu jauh di bawah ambang batas untuk bisa memenuhi syarat, ataukah ada pernyataan-pernyataan saya yang dianggap ini tidak mencerminkan ASN atau dianggap berbahaya dalam tanda kutip gitu, atau apa yang lainnya, jadi tidak ada informasi gitu. Nah, bahkan ketika sudah viral 34, kita kan nggak tahu ini kok bisa ada viral nama-nama ini di mana gitu. Jadi saya baru tahu salah satunya itu ya ketika saya mendapatkan kebenaran bahwa saya bagian dari 75 nama itu ketika saya mendapatkan SK. Gitu. Nah, yang sekarang beralih lagi nih, isunya kan bukan hanya 75 gitu. Ada 51, ada 24. 24-nya masih bisa dibina gitu. Nah, pertanyaan kan juga masih nggak jelas juga, Mas. Saya nggak tahu mau menginformasikan seperti apa. Yang pertama, saya tidak tahu daftar nama tersebut. Sampai sekarang juga tidak diinformasikan siapa saja yang masuk 24, siapa saja yang masuk 51 gitu. Kemudian saya juga nggak tahu bentuk pembinaannya seperti apa, dan kemudian nanti ada mekanisme lainnya kah yang mengikuti dari yang 24 ini kalau misalkan dibina gitu. Ataukah bagaimana dengan nasib 51 setelah dia mendapatkan cap merah dalam tanda kutip itu. Gitu. Nah, cuma ya saya dari awal concern saya ini ya, bahwa dugaan-dugaan bahwa ada upaya tertentu, misalkan untuk menyingkirkan orang-orang tertentu lewat tes wawasan kebangsaan ini memang cukup menguat gitu di antara kami yang 75 ini gitu. Karena selain tidak ada kejelasan itu, kok kesannya tidak kesannya ditutup-tutupi gitu, tidak diperlihatkan. Ya sebagai kita peserta tes harusnya boleh dong akses gitu. Ya sebenarnya boleh itu Mbak. Ya gitu. Cuma ke siapa nih gitu? Mintanya kepada pimpinan kah atau kepada BKN gitu? Tidak ada mekanisme, tidak ada dibuka jalurnya itu gitu. Nah, ada 51 dan 24 itu otomatis kan kayak seolah-olah kok ada filtering lagi, tidak diinformasikan di awal, tiba-tiba sekarang ada pemecahan 51, 24 gitu. Jangan-jangan ini hanya strategi nih untuk memecah supaya 75-nya tidak bersatu atau melakukan advokasi yang yang sedang kami lakukan gitu, memecah aja gitu kelompoknya gitu. Atau yang lainnya gini, ini kan banyak sekali dugaannya gitu. Tidak dibuka sama sekali sampai sekarang, Mas. Siapa yang 24, siapa yang 51 gitu. Ya, itu kami dari koalisi Poini ya. Poini yang ada sedang mencoba juga untuk melakukan akses informasi teman-teman BKN sebagai upaya, karena kemarin juga kita mendengar ya upaya-upaya yang dilakukan oleh teman-teman internal, Pak Sujanarko juga melakukan akses informasi juga ya. Nah, ini yang perlu tahu teman-teman internal KPK bahwasannya teman-teman yang 75 orang ini itu tidak sendiri, kita bersama teman-teman.
Bang Jeffrey, ada catatan yang harus diutarakan dari teman-teman Senarai lah khususnya. Cukup lah, terlalu banyak bro. Terlalu banyak dari Mbak Tata dan Bang Benny. Nanti juga tambahin. Sebenarnya apa yang disampaikan oleh Mas Benny sama Mbak Tata sebenarnya sudah kita sudah mengetahui juga ya, sudah dari media. Cuma ini yang perlu kita lakukan podcast, ingin mencoba untuk memasifkan lagi, membumikan lagi isu TWK, isu KPK di daerah. Itu yang perlu kita lakukan. Mas Benny, Mbak Tata, terima kasih atas waktunya. Bang Jeffrey, terima kasih. Ada catatan lain yang perlu gimana Mas Ben? Atau cukup atau gimana? Apalagi ya, kayaknya udah deh. Sebenarnya sudah. Oke, Mbak Tata, ada masukan? Enggak sih. Kami sih terima kasih ya sudah dikasih ruang untuk berbagi kegelisahan gitu. Ya, persoalan isu TWK ini bukan tentang 75 atau 1.300 gitu lagi-lagi, tapi ini tentang masa depan pemberantasan korupsi. Karena apa dampaknya gitu kalau misalkan untuk proses alih status ini kalau nggak terbuka dari proses awalnya, apakah nanti penanganan perkara yang lainnya itu masih bisa ditanggungjawabkan lah ibaratnya kayak gitu. Apakah publik akan menaruh kepercayaan gitu ke depannya. Ini kan yang perlu kita suarakan terus menerus gitu. Mungkin dari Benny mau nambahin? Ya, untuk gerakan masyarakat sipil gimana Mas Ben? Ini Mas Benny banyak nih hasilnya di Riau gimana nih? Sebelumnya saya minta maaf ya Fik ya, sampaikan kawan-kawan, ya udah lama kita nggak ke Riau ya. Iya. Tapi saya bukannya mau ini, cuma mau menceritakan sedikit. Kami yang 75 yakin bahwa tes itu tidak bisa menggambarkan seberapa merah putihnya kami, seberapa NKRI-nya kami. Jadi perlu ditekankan kepada teman-teman, tes ini memang ada sesuatu yang salah. Topik mungkin masih ingat ya, 17 Agustus tahun 2018 kita upacaranya malah di Pulau Meranti kan waktu itu sama sekarang wakil koordinator Fitra. Iya. Bang Tarmizi. Nah, di kampungnya Bang Tarmizi itu. Iya. Maksudnya kurang merah putih apa lagi sampai harus dites gitu loh. Terus yang di suku Talang-Mama bagaimana Taufik sampai harus ngebut ya ke teman-teman mungkin perlu dengar juga Mas Taufik ini dulu pernah ngebut di jalanan yang buruk sekali ke puskesmas demi menyelamatkan satu orang bayi ya. Oh iya, di Inhu ya. Iya, di Inhu waktu itu. Jadi seharusnya kalau yang dilihat memang kinerja dan portofolio, nggak ada lagi yang perlu dites-tes segala macam. Itu sih yang ingin kita sampaikan ke teman-teman. Ya, artinya pimpinan KPK harus bisa menjalankan instruksi presiden ya, itu yang paling penting ya. Karena sejauh ini kita melihat bahwa saya ada instruksi presiden juga sampai saya ini tanggapannya juga lain juga, responnya juga lain. Nah ini yang kalau kita lihat ya undang-undang yang terbaru ini juga mengatakan bahwasanya KPK juga jadi sebuah rumpun eksekutif. Otomatis kalau bicara rumpun eksekutif berdasarkan undang-undang yang baru ini maka harus taat perintah sang presiden kan. Ini harus dikoreksi juga nih komandannya Mas Benny sama Mbak Tata. Oke, terima kasih waktunya teman-teman. Bang Benny. Terima kasih kawan-kawan di Riau. Bang Benny sama Mbak Tata semangat selalu ya. Terima kasih. Ya, sehat juga untuk teman-teman di sana. Kita coba sharing. Kami di Riau akan selalu memberikan support, akan memberikan membangun sebuah gerakan agar KPK ini bisa sedia kala lah. Oke, terima kasih atas waktunya. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.